Selamat bertemu kembali pada konseling obat. Pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan tentang pengobatan hipertensi. Ada apa dengan pengobatan hipertensi? Ya, pengobatan hipertensi adalah suatu pengobatan dengan penyakit kronis. Banyak pasien bertanya, kenapa saya sesudah meminum obat hipertensi, ternyata tekanan darah saya tetap tidak turun atau tidak terkontrol. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas dari sudut obat. Kenapa pasien ini? Ya, kalau kita lihat penyebabnya adalah ada 3 faktor pokok dalam pengobatan pasien hipertensi. Yang pertama adalah kepatuhan penggunaan obat. Ada kemungkinannya pasien seperti ini tidak patuh meminum obatnya. Dia meminum obatnya hanya pada saat ada keluhan. Atau ada juga persepsi sebagian pasien dia minum obat kalau memakan makanan yang tinggi lemak, karena beberapa penyakit hipertensi memang komplikasi dengan peningkatan kolesterol darah. Nah, ini pemahaman yang salah. Jadi, meminum obat hipertensi harus teratur. Kalau satu kali, ya dalam rentang waktu 1 kali 24 jam harus diminum. Kemudian harus berkelanjutan sebelum ada nasihat dari dokter ataupun konsultasi dengan apoteker, jangan men-stop obat hipertensi. Nah, itu faktor yang pertama. Lalu faktor yang kedua, cara minum obatnya sudah benar atau belum? Ya, kenapa? Karena cara minum obat ada kemungkinannya sebelum makan, ada yang sesudah makan. Kenapa seperti itu? Ada beberapa obat hipertensi dengan adanya faktor makanan menurun absorpsinya sampai 30%. Seperti obat apa? Obat kaptopril. Nah, kalau absorpsinya sudah turun, itu tidak akan memberikan efek yang maksimal. Kenapa? Karena yang memberikan efek obat itu adalah kadar obat di dalam darah harus mencapai maksimal. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah faktor nutrisi. Seperti dibilang tadi, ada beberapa pasien hipertensi komplikasi dengan kolesterol. Dietnya tidak dipatuhi. Jadi tetap makan kolesterol sehingga tetap tekanan darahnya tidak terkontrol. Kemudian makan makanan coklat, makanan-makanan kafein yang dipercaya memang akan menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah. Dengan demikian, efek obat tidak akan maksimal. Nah, itu dia penjelasan kita kenapa pasien hipertensi hasil terapinya belum tercapai tekanan darah yang diharapkan, kemudian tidak terkontrol. Perlu diingat, tekanan darah pasien yang berfluktuatif akan memberikan risiko komplikasi terhadap organ lain seperti ginjal, akan berisiko terhadap kejadian stroke. Nah, mari kita hindari resiko-resiko komplikasi ini dengan mematuhi cara dan minum obat. Maksimalkan, semoga bisa bermanfaat. Nah, itu dia yang bisa kita sampaikan. Semoga tekanan darah bisa tercapai dan terkontrol, kita terhindar dari komplikasi penyakit yang lain akibat
hipertensi. Terima kasih.